menjadi seorang kapolsek waktu Ibda. Tidak ada yang tidak mendengar himbauan tak pakai masker semua. Besar nikah, besar nikah, bisa digoreng, baru dapat anak kasih makan. Teman saya itu yang pertama kasih nama anunya Superman karena dia berotot dan rambutnya sedikit. Tepuk tangan dulu. Ya, dia nuansanya kepolisian atau bisa dengan tema atau nuansa yang bukan kepolisian. Ya, contoh ketika saudara berbicara sebagai seorang petani, bisa saja ya, tidak selamanya harus kepolisian. Jadi bagaimana materi dikuasai dari awal sampai akhir ya. Kemudian tentu tidak terputus. Yang ketiga, isi. Isi ini tentu bobot ya, bobot dari isi ini bagaimana ada sentilan-sentilan atau kata yang menggelitik, bahkan mungkin di tengah serius tiba-tiba ada yang menggelitik, yang menarik perhatian kita untuk bisa tertawa. Dan tentu isi ini yang paling penting juga tidak boleh menyebut individu. Ya, boleh menyebut diri sendiri tapi individu tidak boleh menyebut individu orang lain, sehingga kita tetap menjaga safety-nya. Jadi ada baik pidato maupun stand up comedy ini tetap harus memelihara safety, tidak boleh menunjuk kepada pribadi orang. Ya, sebelum kita mulai acara, kita akan dengarkan sepatah kata dari Bapak Kapolres karena ini adalah inisiatif beliau. Ya, berharap bahwa ada yang komedian-komedian yang akan muncul di tempat kita. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres, rekan perwira dari baik sebagai juri dan ibu siapa nih? Buan. Oh iya. Ya, sebagai juri ya. Rekan-rekan semua, saudara Kapolres RPK. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka meningkatkan imun. Kenapa meningkatkan imun? Karena salah satu meningkatkan imun adalah tingkat kebahagiaan, mengukur tingkat kebahagiaan. Salah satu tingkat kebahagiaan itu adalah bagaimana kita bisa melepaskan endorfin ataupun hal-hal yang positif melalui keceriaan, kegembiraan, dan tentunya tertawa. Dan salah satu cara adalah kita melalui suatu kegiatan tentunya stand up comedy. Stand up comedy ini merupakan hal yang mungkin lama sudah kita dengar, mungkin lama kita lihat. Kalau sering teman-teman lihat di YouTube itu ada yang sampai juara 3 stand up comedy di Kompas kalau nggak salah itu. Itu yang dari Kalimantan Timur ya. Itu namanya siapa itu? Nah itu, saya lupa aja. Saya punya, sampai saya download itu videonya dari YouTube itu, lengkap dari pertama sampai terakhir. Yang identik dengan beliau itu, kalau penonton mana suaranya, gitu. Itu mana surat-suratnya, gitu. Nah, kayak Pak Safar ini kan, mana dompetnya. Gitu. Saya jadi stand up comedy juga. Jadi rekan-rekan sekalian, silakan melepaskan ekspresifnya pada siang hari ini. Jangan dilihat ada saya, ada Pak Waka, ada Pak Kren. Silakan berekspresi, jangan stres. Kenapa? Karena ini salah satu salah satu menyalurkan hobi. Saya lihat beberapa teman-teman punya modal untuk bisa mengekspresikan ini. Dan kalau memang bagus, kalau memang baik, mungkin suatu saat akan saya bawa ke Forkominda. Kalau lebih baik lagi, mungkin saya bawa ke Polda. Ya siapa tahu kan, kita nggak ngerti seperti itu. Kan kemarin ada lomba lagu daerah. Nah, nanti mungkin saya usul ke Pak Irwasda, izinkan kalau barangkali ada lomba stand up comedy di Polda. Nggak di Polda kan belum ada juga. Nah, seperti itu. Siapa tahu di Polda juga seperti itu.
Ya tentunya karena ini kan bagian dari seni ya, ini bagian dari bagaimana kita bisa mengeluarkan apa yang menjadi kemampuan dan bakat kita dalam hal berstand up. Stand up ini tidak mudah. Stand up ini ngobrol, nggak usah jauh-jauh. Mungkin Pak Iskandar, mungkin teman-teman Babin yang diambil aja, ada yang bisa nggak, ada yang nggak bisa ngomong kan di depan masyarakat kan, naik di depan masyarakat aja seperti itu. Tapi kalau kita bisa ngobrol di depan umum, mungkin ibu bisa tahu bagaimana namanya public speaking. Saya dulu menjadi seorang kapolsek waktu IBDA, kapolsek di ujung dunia sana. Tidak ada yang tahu pastinya, karena tidak di peta juga mungkin tidak ada. Itu saya waktu masih muda pertama kali jadi kapolsek, suruh ngomong depan masyarakat pun juga keringetan. Sampai sekarang kadang juga kita kalau tidak, ya terutama kalau ada pimpinan di situ, misalnya Pak Kapolda, misalnya pimpinan siapapun ataupun yang orang banyak, terkadang saya pun juga masih nervous, masih agak stres seperti itu. Nah tapi bagaimana kita bisa mengelola itu? Jadi stand up comedy ini salah satu cara untuk kita lebih meningkatkan kepercayaan diri kita, lebih meningkatkan daya tahan kita terhadap orang atau masyarakat yang notabene-nya kita sebagai aparat penegak hukum atau pelayan masyarakat, kita akan berhadapan dengan banyak masyarakat seperti itu. Dan ditambahkan lagi dengan lelucon-lelucon, kekonyolan yang bisa kita sampaikan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Akbar, Pak Abu, Bu siapa Wanto, dan teman-teman semuanya bisa berpartisipasi secara aktif. Kemungkinan tadi saya sudah undang di grup teman-teman di kota, maksudnya di Forkopimda, kalau satu-satu datang pasti lebih ramai lagi. Kalau memang teman-teman nanti satu-satu datang ke sini. Kalau yang dapat nomor urut pertama mungkin masih sepi, nanti kalau lama-lama agak ramai-ramai ya. Tapi tidak masalah, ini kan sekali lagi ini hanya sebagai dari kita latihan dan kita meningkatkan bakat kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita masuki acara inti yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Jadi saya percaya bahwa rekan-rekan yang ada hari ini tentu sudah persiapan, karena kami sudah sampaikan 4 hari yang lalu. Dan sekali lagi untuk kriteria yang kami sampaikan baik itu penguasaan panggung, penguasaan materi, dan isi materi. Baik, untuk penampilan pertama ya, perwakilan dari Polsek Anggeraja. Bapak silakan. Silakan. Jadi minimal waktu 7 menit ya. Silakan, kalau memang masih mau explore, kami kasih kesempatan untuk berapa menit kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang saya sampaikan tidak ada untuk mendiskreditkan satu orang atau instansi tersendiri. Ini hanya hiburan semata. Saya kan Babinkan Timas di desa Pakarabean dengan kumpulan Pak. Saya naik ke desa saya. Ini ada Pak Dusun saya, tangan saya. Dia bilang, Pak Babinkan Timas, sejaki dulu. Saya bilang, kenapa Pak Babi? Kenapa ya Pak Dusun? Saya tidak sebutkan namanya untuk menjaga kode etik. Dia bilang, Pak Dusun saya, Komandan, berhenti begitu, terlalu keras berteriak masalah masker. Dia bilang, saya bilang, kenapa ya Pak Dusun? Dia bilang, semua orang sini Pak sudah pakai masker semua. Tidak ada yang tidak mendengar himbauan tak pakai masker semua. Terus kenapa kita larang Pak Dusun? Dia bilang, dari Kak mancing Pak. Saking kerasnya mendengar ikan di kolam itu bawa pakai masker, tidak ada bawa pulang, marah-marah istriku. Kemudian ada lagi satu orang yang bertanya sama saya. Dia bilang, Bapak Babinkan Timas kalau bisa sepanjang masa COVID
Saya bilang, ngarang juga kau. Ini saya cuma centang fakta ya. Dia bilang, kenapa ya? Kita lihat di penang sumpingnya. Seandainya kita tahu bahwa ada COVID dari dulu, lebih bagus ada COVID. Supaya tidak tahu orang bilang sumpingnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa, cuma saya waktunya sangat minim ya. Padahal banyak bahan-bahan yang ada juga dari Polsek dan penguasaan panggung sudah luar biasa, sudah tidak ada sedikit keraguan, power oke, materi oke, isi materi oke ya. Cuma saya beliau membatasi waktu yang singkat sekali. Padahal sebenarnya kalau materi-materi seperti ini masih bisa mengalir terus, tentu akan lebih baik lagi. Ya, untuk peserta kedua, perwakilan dari Satbimas, Saudara Darmawan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to guys. Ya, karena lain hal, saya buka masker dulu supaya ya selaku kita seorang anggota Polri harus bersikap humanis. Nah, tidak terlepas kepada seorang anggota Polri sendiri, bahkan kita harus saling humanis, hubungan makin manis supaya senyum saya yang ya semoga manis sedikit. Ya. Jadi sebelum melanjutkan lebih jauh lagi, saya perkenalkan nama saya Bribtu Darmawan Hamka. Ya, kita saling lebih kenal lagi. Ya, dengan saya perkenalkan nama saya agar saya tidak mudah dilupakan dan tetap diingat. Ya. Jadi benar. Mohon kemudian Bribka Iskandar, beliau adalah adik saya sesuai struktur organisasi karena saya di Dimas dan beliau di Babinkan Timas. Tapi ya secara moral mohon izin kemudian ya saya tanpa mengurangi rasa hormat saya membelakangi Pak Iskandar untuk menyampaikan ya dan tidak akan memberikan materi yang sama yang sudah diberikan oleh beliau. Izin teman-teman semua, ya mungkin sudah semua makan siang. Sudah, alhamdulillah. Ada yang belum ya nanti makan siang. Ya, ini juga berhubungan dengan ya kehadiran saya sudah stay dari tadi pagi. Sebelum sesudah saya harapan, saya sudah stay di sini. Jadi menurut pengamatan saya untuk personil Polres Endegang ini, ya harapannya opsional, harapannya ada 4 bermacam-macam. Ada yang harapan di rumah, ada yang harapan di kantin, ada yang harapan di warung merah, ada yang harapan di Indomaret. Bukan Indomaret, Mamarani. Ya, secara ini Mamarani dan Indomaret sebenarnya masih ada hubungan kekerabatan. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Cuma karena si Rani ini lahirnya bulan Desember pada saat musim hujan. Nah, musim hujan itu yang artinya rain, hujan. Itu bahasa Inggris. Jadi Mama Rani cuma tidak mau ke barat-baratan, anaknya dikasih nama Rani, jadi N-nya dikasih mundur 1 langkah, I-nya maju 1 langkah. Kemudian ya, sementara ya bisa diklarifikasi ke sana ya, tentang kelahiran anaknya yang bernama Rani. Nah, sementara Indomaret lahirnya bulan 3. Kalau ada yang lahir mungkin bulan ini, mungkin namanya Indo September. Ya mungkin sedikit ini tanpa mendiskriminatifkan ya satu golongan, satu oknum atau seseorang ya, menanggapi apa yang sekarang ini lagi trending. Nah, banyak ibu-ibu yang bermain bunga, banyak bunga-bunga di mana-mana.
Ya sampai rumahnya bapak itu berbunga-bunga. Ya. Nah ada satu jenis bunga yang membuat saya tergelitik, yaitu bunga-bunga janda. Ada yang bolong, ada yang robek. Sungguh tragis namanya. Tapi ya kemarin itu di hari Ahad ya weekend, ada yang tahu weekend. Nah akhir pekan Sabtu dan Ahad ya. Ini saya di kos sama nyimak kegiatan bapak kos saya yang bernama Pua itu. Ya, dia lagi mempersiapkan media tanam untuk tanam bunga. Nah, sesempat sambangi dia dan bertanya, mau tanam apa Pua? Belum sempat Pua jawab, tapi malah dijawab sama ibu kos saya yang ada di teras rumah. Dia bilang, janda Pol, mau tanam janda. Astaga, saya kira ada yang ini mau tanam janda. Dia bilang Pua, janda loba, janda bolong. Astaga, kenapa karena saya tuh kayak kasih nama bunga seperti itu? Ada kayak indah-indah atau apa ini? Janda disangkutkan kepada yang begitu, yang bolong, yang robek. Aduh, ya, tidak berselang berapa lama Pua ini mempersiapkan media tanam juga di depan kos saya pas di belakang rumahnya. Oh, saya tanya lagi, saya tanggapi, mau tanam apa lagi Pua? Ya, tidak dijawab oleh Pua, tapi langsung dilibas sama ibu kos saya. Dibilangnya janda Pol. Ibu saya menolak kalau mau tanam janda depan kamar saya, bahaya. Jadi tanam yang lain. Dia bilang ibu kos saya, ya tanaman maupun kaktus. Coba share ada itu kaktus duda perkasa. Bolehlah. Kukira ada bunga desamu. Ya. Tidak ada kompromi. Ya. Dia mau tanam kaktus. Selang beberapa hari saya lihat, belum ini ditanam anunya, belum ada bunga yang ditanam. Saya sampaikan kepada Pua, kenapa belum ditanam bunganya? Belum ada bibitnya. Bibit apa Pua? Jandanya belum ada. Jadi ya sekedar pandangan bahwa itu juga perlu bibit. Ya jandanya juga butuh bibit. Nah bunga janda. Kemudian menanggapi ya program ketahanan pangan yang merupakan atensi Bapak Presiden, demikian juga Bapak Kapolri. Nah ini tentang lele. Bicara tentang kumis dulu. Ya. Sampai sekarang masih ada yang suka bertanya, besar nikah? Bisa digoreng? Baru tak pernah kasih makan. Ada lagi yang bernama sosial. Saya rasa kepada kepribadian saya ketika bertemu teman, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Lele? Ya, Lele yang ditanyakan. Ya, dapat teman lagi di chat. Assalamualaikum, bagaimana kabar, Lele? Jadi Lele lebih banyak pertanyaan ke sana. Mungkin karena saya sering posting Lele. Jadi cuma saya sampaikan ya, Lele boleh Lele, tapi jangan sampai lale dan lalai. Ya, melihat daripada kegiatan penggiat daripada budik gambar ini, memang ini sangat bagus sekali. Dan yang saya lihat di grup itu, di grup WhatsApp saya ada budik gambar Indonesia. Jadi semua penggiat budik gambar ya budidaya ikan dalam ember ada di situ. Nah, saya amati ada beberapa teman sesuai pernyataannya dari perilaku penggiat budik gambar ini. Ya, ada yang mungkin pagi-pagi sudah stay di situ di samping embernya. Dia ngapain? Minum kopi. Nah, biasa sebelum mandi intip-intip lagi. Nah, bagaimana nih ikannya? Bagaimana kumisnya? Sudah tumbuh berapa? Padahal kumisnya cuma 2. Nah, tepuk tangan dulu. Selaku Wamen
ya seperti apa yang kita lihat di sini, senyum ibu manis, tapi jangan lupa pakai helm dan masker. Daster dipakai di rumah. Kalau keluar rumah pakai masker, ya. Karena seorang Babika Dimas juga ini sebelum COVID ini aktif kemana-mana. Ya, biasa Dimas langsung terjun ke masyarakat, terjun ke pos ronda, pos kamtip sama, terjun ke kantor desa, terjun ke sekolah, SMA 1 Angkeraja. Nah, mungkin saya tutup pada saat itu setelah pertemuan. Ibu bapak yang kami hormati serta anak ibu sekalian yang kami cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa, mulai cair ya. Pak Darman sudah luar biasa, materi ya sudah cukup banyak, bukan satu materi saja, tapi sudah mulai bervariasi. Sudah berani bermain materi. Baik, untuk peserta berikut yang kita tunggu-tunggu sekali, Saudara Arman DJ. Kalau dia namanya DJ sekali luar biasa. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Izin kemarin, mohon maaf. Sebenarnya saya ini juga lucu di luar, tapi kalau di panggung tidak lucu di saya. Tapi terima kasih kepada Dewan Juri, panitia diadakan lomba ini karena di sini salah satu bakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya bagaimana? Kalau peserta ini yang 5 ini saya masih agak kecil sebenarnya. Terus terang saya agak kecil. Asal jangan satu yang masuk. Kalau masuk maka Pak Sunda, saya tidak tahu apa jadinya kita. Karena beliau berdiri saja sudah habis kita. Saya lihat beliau habis bahan. Baru pada bawah saya sudah habis bahan. Pucat muka saya karena tidak ada bahan lagi. Apa saya ambil? Ya. Makanya saya cari bahan di luar dari rekan-rekan sekalian. Sekarang rame-rame kita seperti Pak Babin tadi dari Angkeraja bilang masker, protokol kesehatan diberlakukan di mana saja, baik di jalan. Jangan menganggap istri bahwa tidak ini harus pakai masker, jaga jarak di rumah. Yang saya pikir, yang pengantin baru, bagaimana cara melakukan hubungannya bila beliau itu jaga jarak? Tarik mundur sana. Jadi tidak ketemu. Tahun depan belum ada yang lahir. Itu masker. Saya saran kepada pimpinan, keliling kita bertugas, keliling Pak Waka bertugas di Polres-Polres. Mungkin beliau paling berkesan di Kabupaten mereka ini. Kenapa? Di sini paling banyak istilah-istilah yang keluar di Polres mereka. Istilah-istilah itu seperti di blender gitu. Itu. Mungkin baru saya bicara begitu, untuk beliaunya tidak ada, ya, blender kit. Jadi ada gergaji, ada sambe, ada itu istilah-istilah yang ada di Polsek mereka. Terus kelakuan juga banyak di sini. Ada yang macam-macam, mungkin rekan-rekan sudah tahu semua. Saya kemarin dari Makassar bawa mobil ke sini itu berpikir terus apa bahan bikin komedi. Kalau memang cerita orang baru kita sambung mungkin bisa, tapi kalau mulai memang susah. Apalagi panitia siapkan waktu siang begini, kita kasih ketawa orang setengah mati karena rata-rata mengantuk. Jadi mohon panitia kalau acara begini malam lah pada saat kenyang orang supaya lancar ketawanya. Iya. Jadi untuk kemajuan komando lagi, saya saran kepada pimpinan, kalau pelayanan pribadi penjagaan, saya minta supaya diadakan poluan lah di sana, poluan untuk jaga. Karena dari sekian banyak pelayanan, rata-rata laki-laki semua. Baru masuk orang bukan layani sebenarnya, sudah dimarahi walaupun itu tidak sengaja, ya, marahi. Contoh saya lihat masuk orang, Pak pergi dari sawah. Walaupun memang kita humanis, tapi kadang kalau begitu itu mati kalau. Akhirnya apa? Untuk kalau tidak jatuh.
parkir di atas, silakan. Jadi kalau ada poluan enak. Poluan itu kita rancang bagaimana, sampai Bapak Kapolres mungkin bertanya siapa, saya bilang bagusnya mungkin dia. Kenapa? Karena kencingnya masih pss. Kenapa begitu Pak? Karena yang lain sudah poh. Sudah poh. Terus kalau poluan ada gaya tersendirinya katanya. Dia bilang, Pak, saya mau membesuk atau saya mau ke ruang reskrim diperiksa. Kebetulan mungkin poluan lagi jolok jambu, jolok mangga. Tinggal dia bilang saja situ supaya lebih seru kan. Dia bilang, mau kemana Pak? Apa? Mau kemana Bu? Mau ke ruang reskrim. Oh silahkan Pak, sana. Coba apa? Saja. Coba tunjukkan ke sana. Dia bilang coba kita jalan ke sana. Ini poluan ya, poluan ini. Jalan ke sana, belok kiri sedikit. Terus kalau dapat baca ya sudah di situ di rumahnya itu. Baik rekan-rekan sekalian, terus terang saya kalau mau cerita lucu mungkin saya hebat, tapi kalau mau komedian mungkin saya betul kaos sebenarnya. Cuman karena ramai orang bilang saya, jadi saya tampil. Sekuat tenaga saya untuk tampil, tapi karena saya juga bagaimana posisinya siang hari begini, jadi saya kira mengajak orang untuk ketawa itu susah karena waktunya waktu mengantuk ya. Masuk Pak, masuk Pak. Saya lihat Gurman langsung hilang saya punya bahan. Saya tidak masuk Gurman tadi masih lancar. Baik, saya kira cukup dari saya. Hanya saya berpesan kepada kita sekalian supaya jangan takut tampil di depan apapun itu, karena ke depan semua kita ini akan jadi pemimpin. Pemimpin itu ya salah satunya bisa bicara depan panggung. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ternyata di sini dibuktikan ya, kalau Parman kalau lagi di acara santai-santai luar biasa, banyak bahan cerita, tapi hari ini juga kelihatannya agak berat ya. Ya. Baik, kita tampilkan peserta berikut, yaitu ya khusus ini kalau bicara masalah jaga tidak dilakukan lagi, ini pakarnya ini. Ya peserta berikutnya Pak Saparudin dari Lantas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, materinya mungkin hampir sama-sama ya apa yang disampaikan oleh Pak Arman. Dari kemarin berpikir juga saya, ini sampai sekarang masih berdiri, masih duduk. Apa yang mau disampaikan? Mungkin cerita di luar sepintas lucu, ketawa boleh, tapi di sini mengajak ketawain orang, materinya saya belum dapat ini. Jadi apa yang mungkin disampaikan oleh Kak saya tadi pagi, bagaimana caranya menyampaikan, jangan menyinggung seseorang. Kita cerita di fungsi kita masing-masing. Contoh dirinya sebagai pakai kompor putih, kita bicara lantas saja sekarang. Jadi di dalam lalu lintas itu ada namanya di sepak bola itu ada polanya 4-3-2-2. Itu strategi sepak bola, sama ada beberapa pemain bola di sini ada. Di lantas juga ada namanya 5-3-2-2. Mungkin teman-teman yang belum pernah masuk lalu lintas belum mengerti apa ini 5-3-2-2. Atau mungkin tahu semua ini? Tahu ya? Tidak. Kalau ibu tidak tahu, tapi kalau polisi tahu semua, karena di dalam pendidikan belajar semua. Ada namanya 5 itu gerakan lalu lintas. Mulai dari stop itu ada 5 gerakan. Yang 3 jalan, perlambat dan mempercepat kendaraan itu ada 2. Tetapi di dalam pelaksanaan kita sehari-hari
Yang benar kalau stop seperti ini, arah tertentu begini, yang dari arah depan seperti ini, belakang, depan belakang seperti ini. Tetapi kalau jalan, yang benar seperti ini. Tetapi kalau kita di jalan, lebih banyak seperti ini saja. Intinya daripada gerakan 12 lalu lintas ini, bagaimana kita berkomunikasi antara pengendara dan petugas di jalan, itu saja intinya. Jadi kalau kita di sementara pelatihan atau ada kegiatan di Makassar atau di Polda, selalu dipelajari bagaimana caranya melakukan gerakan 12 lalu lintas. Tetapi masih ada juga teman-teman dari Polres lain atau mungkin dari anak-anak pangkat Bribka atau Bribtu, kalau dia melakukan gerakan jalan dari arah kanan yang sebenarnya seperti ini, tetapi kalau kita di jalan selalu seperti ini kayak ular ini gerakannya tidak bisa sama sekali ini resikonya bahaya untuk kita sendiri. Contoh kecilnya kalau seperti ini dari seperti ini tidak bisa ini, bahaya ini, nanti ini mata kena mata ini, kalau kena mata ini putih, nah bahaya. Jadi gerakan 12 lalu lintas itu sangat penting. Terus kedua, kenapa orang selalu mengatakan kenapa Pak Sapa itu identik dengan perempuan? Artinya saya sudah pernah pelatihan selama 12 hari di belakang sini gara-gara perempuan. Jadi Om dimaklumi itu mungkin ciri khas dari kampung. Ada namanya tiup-tiup angin dari kampung, itu saya juga pelajari waktu sekolah. Tapi selesai menikah, saya sudah buat di sugih belakang sini, tapi masih ada yang tinggal. Selalu bertanya anak, Pak Mirsa lebih sering bertanya, Pak Sapa, kenapa saya ini sudah malam begini belum ada? Saya bilang gampang. Selalu saya ajari, tinggal kepercayaan dirinya dia tidak ada. Karena kenapa Pak Mirsa itu badannya gemuk, bersin saja, bilang hati bersin saja keluar dia. Artinya bagaimana ya? Bersin saja, sudah lepas dia punya barang. Begitu. Karena kepercayaan dirinya tidak ada sama sekali. Terus kedua, ini gigi tidak sembarang ngomong ini Pak ya. Pak Arman kata ini gigiku tidak sembarang ngomong ini. Kalau sudah terselip ini punya gunungnya si cewek, tidak akan lepas dia. Tahu tak ada? Kalau ini ngomong bukan sembarang ngomong ini Pak. Ini dari Jeneponto bisa bawa ini. Karena saya mau campur rumah sakit sini, saya takut kalau di kampung tinggal ditarik saja lepas ini. Jadi itu saja Pak ya. Sekarang diharapkan polisi kalau kita datang di suatu wilayah atau hadir di suatu tempat, masyarakat senang, ketawa-ketawa bercanda sama kita. Kalau kita baik sama masyarakat, intinya suatu wilayah ini insya Allah aman. Karena kenapa? Informasi itu tidak kaku. Masyarakat itu tidak kaku ngomongnya sama kita. Ada tamu, ada orang dari luar yang berdatang di suatu wilayah akan ngomong, oh Pak ada tamu baru di sana Pak. Tapi kalau kita kurang menjaga komunikasi ke masyarakat, sudah apa yang terjadi satu wilayah kita tidak tahu. Masalah besar tidak akan kita tahu kalau kita tidak ada kerjasama sama masyarakat. Apa ya namanya ya? Berkomunikasi dengan masyarakat sekarang. Sama juga ceritanya juga dari kampung kemarin. Ada namanya kan di lorong saya itu Pak di Jeneponto, ada namanya lorong Parangkaraya. Di situ rata-rata tapi di depan rumah itu sekitar 10 meter ada namanya tumbukan tanah di situ atau polisi tidur, bahasa kasarnya yang kita kenal selama ini. Terus si Asgar ini bawa motor, kita nyari. Pelan-pelan di situ ada polisi tidur. Perkiranya Pak Sapar yang tidur. Pas keluar dari lorong kencang jatuh. Ternyata bukan yang polisi tidur, dalam artian Pak Sapar yang tidur. Yang polisi tidurnya yang di jalan yang ditabrak sehingga jatuh dia. Besok paginya cerita-cerita ternyata tabrak polisi tidur, bukan polisinya yang tidur, bukan Pak Saparnya yang tidur. Jadi karena saya perhatikan penontonnya sudah tunduk-tunduk semua mengantuk karena tidak ada lucu banget ya tapi tepuk tangan dulu. Itu yang perlu mungkin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk peserta perwakilan dari lalu lintas, dan memang untuk membuat atau menghidupkan suasana di jam-jam ini memang sangat
luar biasa sulitnya, namun saya lihat ada beberapa tadi peserta yang mampu membuat suasana cair. Baik, untuk peserta berikutnya, perwakilan dari narkoba, Saudara Asis, ya silakan. Ya. Oke. Beli kerang di pasar Endreka. Abang-abang ganteng tertib dong. 12 tahun samanya bahasa Indonesia Pak, baru kali ini dapat paten seperti ini. Rugi saya Pak belajar bahasa Indonesia 12 tahun kalau cuma dapat seperti ini. Yang benar itu pagi-pagi sarapan di Mumarani. Pulangnya ambil rokok di koperasi. Selamat pagi bapak-bapak yang gajinya dipegang oleh istri. Ya tidak usah tahan ketawanya buat tuh. Saya tahu bisa nanti. Apalagi kalau istrinya poluan. Dulu itu pernah waktu zaman pilkada, zaman pilpres pilkada ada dibilang bonus uang mantap rata mantap praja. Jadi semua uang itu dikuasai sama istrinya karena poluan kerjasama sama Pak Rusdi. Aduh, hidup bujang yang gajinya masih merdeka. Jadi sedikit teman-teman cerita waktu saya kecil. Jadi saya besar di kampung di Pindrang. Kalau bicara tentang masa kecil saya itu nakal sekali, teman-teman. Saya suka mencuri kelapanya Bapak Rashid. Sebenarnya mencuri kelapanya Bapak Rashid itu bukan yang saya mau ambil, tapi dikejar Bapak Rashid pakai parang, adrenalinnya luar biasa. Sampai pada akhirnya teman-teman di kampung saya itu tingkat kejantanannya orang itu ditentukan dari seberapa sering dikejar sama Bapak Rashid. Jadi biar kita juara 1, juara 2, juara 3 di kelas, kalau belum pernah dikejar sama Bapak Rashid itu cupu, dia singkat dari pergaulan. Ya, dulu saya itu waktu masih SD sering sekali saya berenang di sungai sama teman-teman. Jadi saking seringnya kami sering baku lihat-lihat anu. Jadi seringnya baku lihat anunya kami itu jadi akrab. Jadi saking akrabnya anunya kami punya masing-masing nama untuk anunya kami. Jadi teman saya itu yang pertama kasih nama anunya Superman karena dia berotot dan rambutnya sedikit. Yang kedua itu Batman karena dia hitam sering keluar malam. Kalau saya itu Pak tidak nih, Ant-Man biar kecil tapi gak diri di dalam. Kalau anunya pas apa itu Godzilla bos, tenaga banteng langsung muda. Sama. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah jadi polisi teman-teman. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Tapi semenjak saya jadi polisi itu tugas yang paling berat yang pernah saya alami itu adalah apa? Bangun pagi. Dulu enak teman-teman, jam 8. Jadi saya kalau mau pergi kantor itu mandi dulu baru apel. Sekarang jam 7. Jadi apel dulu baru mandi. Itu pun masuknya injury time. Itu Pak Warga sudah bahas karena sudah 7 halaman baru saya masuk. Jadi saya juga terakhir saya ucapkan terima kasih untuk Urkes sedalam-dalamnya dari lubuk hati saya yang paling dalam Pak. Saya terima kasih sedalam-dalamnya untuk Urkes. Karena kemarin saya menderita kencing manis. Tapi setelah saya berobat di Urkes, kencing saya jadi asin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.